Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Ya, perkenalkan nama saya Claudia Novita Ileri dengan NRP 5998241019 angkatan 2022. Di sini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang merupakan tugas dari mata kuliah seismologi. Ya, yang soal pertama yaitu turunkan persamaan gelombang permukaan. Ya, yang pertama yaitu gelombang Rayleigh dan yang kedua yaitu gelombang Love. Ya, gelombang Rayleigh. Gelombang Rayleigh adalah jenis gelombang permukaan yang merambat di permukaan suatu medium elastik. Gerakan partikel yang dihasilkan oleh gelombang ini memiliki pola elips. Nah, kita memiliki sebuah persamaan gelombang elastik di medium isotropik, yaitu nabla kuadrat U sama dengan 1 per T kuadrat dikali do kuadrat U per do T kuadrat, di mana U adalah UX, UY, UZ merupakan vektor perpindahan partikel, sedangkan V adalah kecepatan gelombang. Nah, jika kita fokus pada gelombang yang merambat di permukaan medium, asumsikan kita memiliki medium tak terhingga dengan batas pada Z sama dengan 0. Di bawah permukaan, misalnya Z sama dengan 0, kita menganggap tidak ada gerakan. Pada permukaan Z sama dengan 0, kita harus memperhatikan kondisi batas yang mengharuskan tegangan normal untuk sama dengan 0. Nah, kita akan mencari solusi gelombang dengan bentuk eksponensial yang ada pada persamaan di bawah ini, di mana A, B, dan C merupakan amplitudo untuk masing-masing komponen perpindahan, K adalah bilangan gelombang, omega adalah frekuensi sudut, dan alfa adalah konstanta yang menentukan seberapa cepat amplitudo menurun dengan kedalaman. Nah, dari persamaan gelombang, kita dapat menghubungkan alfa dan K. Untuk gelombang Rayleigh, kita mendapatkan hubungan omega kuadrat sama dengan PR kuadrat K kuadrat ditambah G per P, G per Rho dikali K kuadrat, di mana G adalah modulus geser dan Rho adalah densitas medium. Nah, kecepatan gelombang Rayleigh PR dapat diperkirakan sekitar 0,87 pp, di mana pp adalah kecepatan gelombang primer. Nah, untuk analisis gerakan partikel, kita fokus pada komponen UX dan UZ, di mana UX X 0T sama dengan A eksponensial pangkat I dikali KX dikurang omega T, sedangkan UZ X 0 dan 0T sama dengan B eksponensial pangkat I dikali KX dikurang omega T. Gerakan ini menunjukkan bahwa partikel bergerak dalam pola elips, di mana gerakan horizontal dan vertikal terhubung. Nah, yang kedua yaitu gelombang Love. Ya, jadi gelombang Love adalah gelombang permukaan yang merambat dengan gerakan partikel yang hanya horizontal tanpa komponen vertikal. Di mana kita memiliki persamaan gelombang elastik yang sama, yaitu nabla kuadrat U sama dengan 1 per CL kuadrat dikali do kuadrat U dibagi do T kuadrat, di mana U hanya merujuk pada
perpindahan horizontal UX. Kita dapat mengasumsikan bahwa gerakan hanya terjadi di arah horizontal. Oleh karena itu, kita dapat menuliskan U, X, Z, dan T sama dengan A eksponensial pangkat I dikali KX dikurang omega T dikali eksponensial pangkat I beta Z, di mana beta sama dengan konstanta yang menentukan penurunan amplitudo dengan kedalaman. Nah, di permukaan Z sama dengan 0, kita memiliki kondisi batas bahwa do U per do Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 0. Nah, kecepatan gelombang log PL ditentukan oleh PL sama dengan akar G per rho. Nah, dengan substitusi ke dalam persamaan, kita mendapatkan U X ZT sama dengan A eksponensial pangkat I dikali KX dikurang omega T dikali eksponensial pangkat min beta Z. Mana gerakan ini hanya mencakup komponen horizontal sehingga tidak ada gerakan vertikal. Ya, kita lanjut pada pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan konsep kecepatan fase dan grup di gelombang permukaan. Yang pertama yaitu kecepatan fase. Kecepatan fase atau VP adalah kecepatan di mana suatu fase tertentu dari gelombang, misalnya puncak atau lembah, bergerak melalui ruang. Dalam konteks gelombang sinusoidal, kecepatan fase adalah Vp sama dengan omega dibagi K. Di mana kecepatan fase memberitahu kita seberapa cepat gelombang itu bergerak dalam arti fisis tanpa memperhitungkan energi atau informasi yang dibawa oleh gelombang tersebut. Ya, yang kedua yaitu kecepatan grup. Kecepatan grup atau VG adalah kecepatan di mana paket gelombang atau kumpulan gelombang dengan frekuensi dan panjang gelombang yang sedikit berbeda bergerak. Ini juga dapat diartikan sebagai kecepatan di mana energi atau informasi yang dibawa oleh gelombang bergerak. Kecepatan grup dapat dinyatakan sebagai VG sama dengan D omega dibagi dk. Di mana kecepatan grup memberikan informasi tentang seberapa cepat energi atau informasi merambat melalui medium. Dalam banyak kasus, kecepatan grup berbeda dari kecepatan fase, terutama ketika gelombang mengalami dispersi. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan untuk dua pertanyaan. Jika ada salah pengucapan mohon dimaafkan. Terima kasih.